Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi bab 1 tentang konsep manajemen dan fungsi kontroler. Yang pertama itu konsep manajemen. Apa sih itu manajemen? Nah, jadi manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan dengan cara membuat keputusan, memberi perintah, menetapkan kebijakan, menentukan tugas dan imbalan, serta memperkerjakan orang untuk melaksanakan semua itu. Contohnya, bayangkan manajemen seperti kapten kapal. Kapten kapal harus tahu kemana arah tujuan atau visi, siapa yang menggerakkan kapal atau tim, dan bagaimana cara terbaik agar kapal bisa sampai ke tujuan dengan aman dan efisien. Selanjutnya ada fungsi dasar manajemen. Untuk mencapai tujuan, manajemen harus menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Ini menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Contohnya menyusun target penjualan dan strategi promosi. Kedua ada pengorganisasian atau organizing. Ini mengatur orang, tugas, dan sumber daya agar semuanya berjalan lancar. Contoh, membagi pekerjaan sesuai kemampuan karyawan. Dan yang ketiga, pengendalian atau controlling. Ini memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, mengevaluasi dan memperbaiki jika perlu. Contohnya, mengecek hasil kerja tim dan memberikan umpan balik. Selanjutnya itu ada wewenang, tanggung jawab, dan tanggung gugat. Yang pertama itu wewenang. Nah, jadi wewenang adalah kekuasaan atau hak untuk memberi perintah kepada orang lain agar suatu tugas bisa dilakukan. Contoh sederhananya, seorang manajer punya wewenang untuk menyuruh timnya menyelesaikan sebuah proyek. Wewenang sangat penting dalam manajemen karena menjadi dasar dalam memberikan tanggung jawab, membantu menjaga struktur dan arah dalam organisasi. Dari mana datangnya wewenang? Ini biasanya dari manajemen tingkat atas atau eksekutif, lalu dilimpahkan ke bawah atau manajer menengah dan supervisor. Tanpa pelimpahan, wewenang organisasi bisa menjadi tidak efektif. Yang kedua ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh atasan. Jadi, seseorang diberi tugas oleh atasan, maka dia otomatis bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Tidak perlu diingat, meski bawahan yang mengerjakan tugas, atasan tetap bertanggung jawab atas hasilnya. Contohnya, seorang supervisor menyuruh staf untuk menyusun laporan. Kalau laporan itu gagal, maka supervisor pun ikut bertanggung jawab, bukan hanya staf. Yang ketiga ada tanggung gugat. Nah, jadi tanggung gugat artinya seseorang harus siap mempertanggungjawabkan hasil kerjanya baik kepada atasan maupun organisasi. Ini adalah bentuk laporan atau penjelasan atas apa yang sudah dilakukan. Jika kalau diberi tugas dan sudah dikerjakan, seseorang harus siap menjelaskan hasilnya, apakah berhasil atau tidak dan kenapa. Selanjutnya ada peran kontroler dalam perencanaan dan pengendalian. Nah, siapa sih itu kontroler? Jadi, kontroler adalah manajer eksekutif yang mengawasi fungsi akuntansi dalam perusahaan. Dia ibarat mata dan telinga keuangan dalam organisasi. Tugas utamanya bukan hanya mencatat angka, tapi juga membantu manajemen merencanakan dan mengendalikan kegiatan perusahaan agar bisa tercapai. Selanjutnya, peran kontroler dalam perencanaan. Kontroler membantu manajemen untuk menyusun rencana keuangan dan anggaran, menentukan apakah kebijakan yang dijalankan efektif, merancang struktur organisasi dan prosedur kerja yang efisien. Intinya, kontroler membantu perusahaan merencanakan masa depan secara finansial.
Selanjutnya, peran controller dalam pengendalian. Controller juga ikut mengawasi jalannya rencana agar tidak melenceng. Caranya mengamati dan menilai apakah metode perencanaan dan pengendalian sudah berjalan baik, memberi saran perbaikan jika ada yang kurang efektif, serta mengeluarkan laporan kinerja atau performance report untuk menunjukkan apakah kegiatan sesuai rencana. Selanjutnya, Departemen Biaya. Apa sih itu Departemen Biaya? Departemen Biaya adalah bagian dalam perusahaan atau di bawah pengawasan controller yang bertugas mengumpul data biaya, menganalisis biaya dari berbagai kegiatan atau produksi maupun non-produksi, serta menyusun dan memberikan laporan biaya kepada manajemen untuk pengambilan keputusan dan pengendalian. Ibaratnya, Departemen Biaya adalah penyediaan data biaya untuk semua departemen agar mereka bisa bekerja lebih efisien dan hemat. Tugas utama Departemen Biaya menganalisis biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi, menyediakan laporan pengendalian biaya dan data keputusan untuk manajer. Pekerjaan sama dengan Departemen Akuntansi Umum agar data keuangan akurat. Selanjutnya, koordinasi dengan departemen lain. Agar fungsinya maksimal, Departemen Biaya harus bekerja sama dengan berbagai departemen lainnya, seperti yang pertama, Departemen Pabrikasi atau Produksi. Ini mengontrol proses produksi, menghitung estimasi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan mesin, membantu memutuskan apakah suatu desain produk layak dibuat atau tidak. Yang kedua, ada Departemen Personalia. Ini mewawancarai dan memilih pegawai, menyediakan data gaji dan metode upah. Informasi ini penting untuk menghitung biaya tenaga kerja. Yang ketiga, ada Departemen Dana. Ini mengatur keuangan perusahaan, membantu jadwal kebutuhan kas berdasarkan laporan dari Departemen Biaya agar keuangan tetap stabil dan sesuai anggaran. Yang keempat, ada Departemen Pemasaran. Ini menginginkan produk berkualitas dengan harga bersaing, menggunakan data biaya untuk menentukan produk yang paling menguntungkan, merancang strategi penjualan terbaik. Dan yang kelima, ada Departemen Hubungan Masyarakat atau Humas. Ini menjaga hubungan baik dengan masyarakat, pelanggan, dan pemegang saham. Bila terjadi perdebatan soal harga, gaji, atau laba, data dari Departemen Biaya bisa membantu memberikan penjelasan yang transparan dan masuk akal. Dan yang terakhir, ada Departemen Hukum. Ini menggunakan data biaya untuk mengurus masalah hukum seperti upah minimum, pesangon karyawan, pajak penghasilan, dan asuransi tenaga kerja. Ada peran akuntansi biaya. Nah, apa sih itu akuntansi biaya? Dulu akuntansi biaya sering dianggap hanya sebagai alat untuk menghitung biaya persediaan, menyusun laporan keuangan, dan pajak, tapi sekarang perannya jauh lebih luas. Akuntansi biaya sekarang membantu manajemen membuat keputusan penting, bukan sekedar mencatat angka. Fungsi dan peran utama dalam akuntansi biaya saat ini. Yang pertama, menyusun rencana dan anggaran operasi. Akuntansi biaya membantu menyusun rencana kegiatan dan anggaran agar perusahaan tetap kompetitif. Juga berperan dalam memotivasi karyawan agar bekerja sesuai tujuan perusahaan. Yang kedua, menentukan metode kalkulasi biaya. Memilih cara yang tepat dan efisien untuk menghitung biaya. Tujuannya untuk mengontrol pengeluaran, mengurangi biaya,
dan meningkatkan kualitas produk atau jasa. Yang ketiga ada mengendalikan persediaan dan menentukan biaya produk. Mengawasi jumlah stok barang secara fisik, menghitung biaya produksi tiap barang dan jasa. Ini penting untuk menentukan harga jual yang tepat, mengevaluasi kinerja produk atau divisi. Yang keempat, menghitung biaya dan laba. Menyusun laporan laba rugi termaksud biaya persediaan, harga pokok penjualan atau HPP, wajib sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan. Yang kelima, membantu pengambilan keputusan. Memberi data perbandingan antar alternatif bisnis berguna dalam memilih pilihan terbaik untuk meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya dan investasi jangka pendek dan panjang. Selanjutnya ada penganggaran. Apa sih itu anggaran? Nah, jadi anggaran adalah rencana tertulis yang dapat dihitung dengan angka dan berisi rencana manajemen dalam periode tertentu. Intinya, anggaran adalah rencana keuangan yang menggambarkan apa yang akan dilakukan perusahaan dan berapa biayanya. Siapa yang menyusun anggaran? Semua tingkat manajemen ikut serta, baik menyusun program masing-masing maupun menyatukannya menjadi satu rencana besar. Anggaran yang baik dan realitas bisa menyatukan tujuan atasan dan bawahan, meningkatkan kerjasama antar karyawan, membuat kebijakan lebih jelas, dan mewujudkan rencana kerja. Selanjutnya, peran akuntansi biaya dan penganggaran dalam manajemen. Akuntansi biaya dan anggaran punya peran penting dalam setiap tahap manajemen, yaitu yang pertama, mengumpulkan saran dari berbagai bagian perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi kepada karyawan tentang apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, memotivasi karyawan agar bekerja sesuai arah yang diinginkan. Keempat, mengevaluasi kinerja atau prestasi kerja. Dan yang terakhir, mengumpulkan perbaikan untuk masa depan. Selanjutnya, unsur-unsur penting agar anggaran bisa memotivasi. Agar anggaran benar-benar mendorong karyawan mencapai target, perusahaan harus punya sistem seperti yang pertama, sistem gaji yang adil. Hubungan antara hasil kerja dan imbalan harus jelas. Karyawan akan semangat jika kerja kerasnya dihargai. Kedua, sistem penilaian kinerja yang transparan. Karyawan harus paham bagaimana kinerjanya dinilai. Penilaian harus mencerminkan tugas, tanggung jawab, dan ruang lingkup kerja mereka. Yang ketiga, sistem komunikasi terbuka. Harus ada hubungan yang jujur dan saling percaya antara atasan dan bawahan. Karyawan bebas bertanya dan menyampaikan pendapat. Dan yang keempat, sistem promosi yang jelas. Karyawan percaya bahwa kenaikan jabatan adil dan berdasarkan prestasi, bukan karena faktor lain. Yang kelima, sistem bimbingan dan karir. Perusahaan membantu karyawan lewat pelatihan, penyuluhan, dan rencana pengembangan karir. Dan yang keenam, sistem yang menghargai keahlian karyawan. Tidak hanya fokus pada target perusahaan, tapi juga pada potensi dan kemampuan individu. Dan yang ketujuh, sistem target yang realistis dan menantang. Target dalam anggaran harus masuk akal, tapi tetap mendorong karyawan untuk maju dan berkembang. Selanjutnya, pengendalian biaya. Pengendalian biaya adalah proses mengatur dan mengawasi pengeluaran agar tetap sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Tanggung jawab untuk mengendalikan biaya harus diberikan kepada orang atau personel
yang juga bertanggung jawab atas anggarannya. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur kinerja? Untuk mengukur kinerja dalam pengendalian biaya, digunakan perbandingan antara biaya aktual sama dengan biaya yang benar-benar terjadi, biaya anggaran sama dengan biaya yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini menunjukkan apakah pelaksanaan sesuai rencana atau tidak. Selanjutnya, tanggung jawab atas pendapatan dan laba. Selain biaya, tanggung jawab atas pendapatan penjualan dan laba juga perlu diberikan kepada manajer tertentu. Ini penting agar setiap manajer tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya, baik itu biaya, pendapatan, maupun laba. Selanjutnya ada penetapan harga. Penetapan harga adalah kebijakan manajemen dalam menentukan harga jual produk atau jasa. Menetapkan harga bukan sekedar menutup biaya produksi, tetapi juga harus memberikan keuntungan atau laba, bahkan dalam kondisi yang sulit. Apa yang mempengaruhi penetapan harga? Permintaan dan penawaran. Ini adalah faktor utama dalam menentukan harga di pasar. Selanjutnya, pertimbangan biaya. Harga yang ditentukan harus memperhitungkan biaya bahan, tenaga kerja, dan biaya produksi lainnya. Selanjutnya ada persaingan di pasar. Kadang perusahaan harus menyesuaikan harga dengan penawaran dari pesaing, meskipun perusahaan belum punya pengalaman dalam memproduksi produk atau jasa tersebut. Ini membuat penetapan harga jadi keputusan yang sulit. Tujuan utama penetapan harga yaitu menutup seluruh biaya produksi, menjamin adanya laba atau keuntungan, bersaing di pasar tanpa merugi, dan bertahan walaupun dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.